Assalamualaikum semuanya, apa kabar semuanya? Semoga sehat, ceria, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Apa kabar semuanya? Hari ini kita dapat cerita baru. Aku mau kasih klarifikasi dulu. Kalau misalkan mental kalian lemah, jangan nonton video ini, please. Tapi kalau kalian siap untuk menghadapi ketakutan atau tantangan yang lebih seru, kalian nonton video ini sampai habis. Pastikan sebelum kita memulai, pastikan kalian subscribe dulu atau tekan lonceng notifikasinya agar kenapa? Supaya kalian kalau misalkan ada update atau video-video terbaru, kalian bisa langsung join dan nonton secara gratis. Oke, kalau sudah siap kita mulai. Ada sebuah desa nih. Desa ini sepi, tapi orang sejahtera semua. Walaupun sepi, ada penuh misteri, tapi seram. Bukan seramnya bukan nggak pernah nampak hantu, tapi ya seramnya cuman karena sepi, sunyi, ya kayak gitulah. Datang nih, bukan datang, tapi orang baru yang masuk ke kampung itu, lalu dia beli rumah di situ lah. Beli rumah di situ, rumah tua, yaitu rumah kayu. Sudah sekitar 2 tahun nggak ditinggali. Nah, dia beli nih dengan harga yang sangat murah. Wah, kenapa murah banget nih rumah ini? Kenapa murah banget? Ya karena begitulah. Yang apa yang dia tidak ketahui diketahui oleh pemilik rumah itu. Yaitu yang biasanya harga harga rata-rata rumah rumah itu di perdesaan itu mungkin ada sekitar 70 jutaan atau 100 jutaan, tapi ini hanya dibeli di harga berapa? 30.000. Wah, murah banget nih. Akhirnya dia beli. Tapi masih ada pemikiran apa tuh namanya? Mikir-mikir yang aneh-aneh juga ya. Karena masa murah banget nih harga rumah 30.000. Tapi bentuk rumahnya lumayan bagus. Ya walaupun di dalamnya kotor karena udah maklum ya. Karena udah lama nggak ditinggali, ya udah dia beli ini udah deal. Mari dia beli nih. Oh ya, lupa aku bilang. Ini dia dia seorang wanita yang bernama Tini. Tini ini membeli rumah seharga 30 juta, rumahnya sedikit besar. Ya mungkin cukuplah layaklah buat ditinggali oleh 5 orang. Nah, awalnya dia ini tidak terjadi apa-apa di saat dia tinggal di rumah itu. Mungkin setelah selang beberapa minggu merasa aman. Tapi ada lama-kelamaan, selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu sudah ada kejadian yang aneh. Kejadian apa? Kejadian kalau dia diganggu sama jin. Tapi diganggu bukan langsung terang-terangan. Diganggu seperti misalkan dia diganggu nih, tapi waktu diduga masih bisa dipikir secara logika. Misalkan gitu, ada nih kursi yang berbentuk seperti kulit manusia, tapi kalau kita lihat dari dekat itu seperti kursi beneran. Nah, disitulah Tini ini seperti tidak terjadi apa-apa. Allah, ini hanya hayalan dia saja dipikir. Nah, begitulah penampakan yang pertama kali, kedua kali, ketiga kali saat dia tinggal di rumah. Tapi selang beberapa minggu atau sampai 1 bulan, itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Dia mulai curiga kalau ini diganggu sama jin. Ada jin di rumah yang menginap di rumah itu. Mungkin bisa aku ceritakan di sini kenapa rumah itu angker. Ya karena sebelum dia dulu pernah melahirkan sebuah anak, tapi anak itu disiksa dan dikubur hidup-hidup di mana? Di dalam rumah itu. Sehingga hantu itu, roh si anak itu bergentayangan di rumah itu. Sebenarnya roh itu baik, jin itu baik, tapi ya emang menyeramkan sih, menyeramkan. Emang nggak membahayakan si pemilik rumah yang baru ini, tapi sangat seram kalau kita lihat dari dekat. Lanjut lagi ke cerita di suatu malam, 1 bulan pertama dia tinggal di rumah itu lewat 4 hari. Saat dia ke kamar mandi, dia ditampakkan oleh sosok misterius, aneh, sosok perempuan yang berbaju putih tapi penuh dengan darah. Matanya merah, rambutnya panjang, dan mulutnya kecil sekali, hampir tidak ada. Hidung kita kan ada hidung dua, tapi hantu itu tidak ada hidung. Begitulah penampakannya. Sangat serem sekali. Sehingga Tini langsung kabur. Dan dia kepleset nih saat dia lari dari keluar kamar mandi, dia kepleset jatuh dan dahinya berdarah. Nah, sampai dia dia nggak menghiraukan sakit tuh. Sebenarnya sakitnya luar biasa, tapi
dia karena saking takutnya, saking paniknya langsung keluar. Dan keluar pada saat itu jam 11 malam sambil menghubungi pemilik rumah yang lama. Ini kenapa rumah kamu nih? Kenapa rumah kamu nih ada hantunya? Ya, dia tanya kenapa ada hantunya? Ya, masa ada hantunya? Ya, jawab pemilik kos tuh, masa ada hantunya? Perasaan nggak ada. Coba kamu cek sini. Mungkin karena kamu jual murah di sini karena ada hantu. Aku sebelumnya nggak tahu juga ada hantu. Ya, jawab pemilik rumah yang lama. Singkat cerita, pemilik rumah itu pun datang. Sebenarnya dia nggak mau datang karena sakit takutnya, cuman karena nggak mau ketahuan, ya dia datang aja, langsunglah dicek tuh di mana keberadaan hantunya. Coba tunjukin mana hantunya. Ya, ditanyalah sama pemilik rumah lama itu. Akhirnya nggak lama setelah itu mereka mengkeliling-keliling rumah itu dan gentayangan itu, hantu itu di belakang pemilik kosan. Sebenarnya itu hantu itu anaknya sendiri, cuman karena anaknya saking bencinya ke mamanya, ke orang tuanya yang dulu sudah menyiksa dia, menganiaya dia menampakkan diri dengan wajah yang sangat seram dari sebelumnya itu belum apa-apa karena roh gentayangan ini sangat benci sekali dengan orang tuanya. Akhirnya dia memasangkan wajah yang seram sekali, tapi hanya sekilas, mungkin sekitar 2 detik. Tapi saking seremnya penampakannya, pemilik rumah lama ini langsung pingsan. Dibanguninlah oleh Tini ini. Tini ini berarti dia bangunin sekitar 5 menit baru sadar. Dia dipakai dengan cara apa biar sadar? Dipukul-pukul dadanya. Biar apa? Dikira mereka nanti kalau misalkan dipukul dadanya biar napasnya keluar. Padahal nafasnya tetap keluar karena masih hidup emang, cuman pingsan aja. Ya, pakai cara kayak gitulah. Selama 5 menit mereka itu. Baru pemilik rumah lama itu terbangun lagi sampai mereka kabur nih. Tini menawarkan diri untuk tidur di rumah pemilik rumah lama itu. Dan dia menyetujui. Besoknya si Tini ini kembali lagi ke rumah itu. Dia ini seperti ada bawa apa tuh namanya? Seperti ada bawa kitab-kitab suci ya. Kitab-kitab suci untuk apa? Saat ada gentayangan itu datang, dia merasa aman karena sudah ada kitab-kitab suci yang dia bawa. Tapi tidak pengaruh. Saat Tini sudah memasuki rumah itu lagi, dia jadi apa? Hantu itu menampakkan diri lagi. Tapi dia bisa berbicara. Bahwa ibu aku sekarang. Ya, karena si Tini ini heran, penuh dengan rasa takut, dicampur dengan rasa penasaran. Dia menanyakan kembali, maksud kamu apa? Bahwa ibu aku sekarang, pemilik rumah lama ini, itu adalah ibu aku. Dia langsung kaget nih, Tini langsung kaget. Kenapa kaget? Karena dia baru tahu. Pikir Tina, mungkin ada sesuatu atau hubungan tertentu di antara roh ini dan ibu atau pemilik rumah lama itu. Setelah Tini mendengar itu, dia langsung menuruti apa kata perintah roh itu. Dan dia keluar. Dia datangilah ke rumah si pemilik rumah lama itu dan dia ditarik. Nggak ditarik langsung, tapi mereka berbicara sebentar, lalu untuk disuruh bermain-main ke rumah lama dia sebentar, ya kan, sambil menanyakan tentang roh-roh jahat. Si ibu pemilik rumah lama ini pura-pura nggak tahu, mereka seperti tidak ada hubungan sama sekali. Ya udah, dia ini fine-fine saja, setuju aja. Jadi mereka langsung menuju ke rumah lama itu, ke rumah yang dibeli Tini. Sesampainya di sana, ibu itu langsung ditutup mulutnya biar pingsan. Akhirnya pemilik rumah lama itu pingsan lagi. Ya, saat dia pingsan, datanglah roh jahat ini. Tapi roh jahat ini dia menampakkan diri seperti orang biasa, tapi dia menampakkan diri seperti manusia, tidak terlalu seram dan tidak terlalu seperti manusia. Dia menampakkan diri itu di saat ada Tini.
agar dia tidak ketakutan. Mungkin setelah 10 menit kemudian, pemilik rumah lama ini sadar. Dia melihat sosok roh atau iblis yang sangat seram sekali, sampai dia ini ketakutan histeris. Saking takutnya, dia sampai lari, tapi tidak bisa karena sudah ditahan oleh Tini. Dan sebenarnya Tini ini nggak terlalu kuat juga untuk menahan si ibu ini tapi karena bantuan dari roh anak si ibu pemilik rumah lama ini, nah dibantu nih, nah dia langsung menyekap ibu itu sampai si roh baik ini, anak dari pemilik ibu itu, menyarankan untuk agar pergi dari rumah ini, lalu biaya rumah yang sudah kamu beli nanti biar aku urus. Ya udah, Tini ini oke aja, setuju aja dia langsung pergi dan mengucapkan terima kasih kepada ibu. Bagaimana kondisi si ibu dari si anak ini yang sudah jadi roh jahat ini? Dia sendirian disekap di kamar yang sudah tidak dipakai lagi. Sampai akhirnya selama beberapa hari, mungkin ada sekitar 1 minggu, ibu itu disiksa terus sama si gentayangan anak dari ibu itu. Sampai akhirnya dia meninggal. Ya, Tina pun bebas. Dia pun bebas dan dia pergi ke tempat lain, ke kampung lain, dan selamat. Oke, sampai sini saja cerita kita kali ini. Kalau kalian suka sama video-video yang seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga boleh. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh ditambah atau kritik. Bebas, mau kritik apa aja. Nanti kita perbaiki kualitas video kita. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.